Oke, jadi pemirsa, kita akan membahas terkait dengan gencatan senjata yang sudah disepakati antara Amerika Serikat dan juga Iran. Jadi Presiden Donald Trump ini mengumumkan gencatan senjata dengan Iran selama 2 pekan. Trump menyebut gencatan senjata ini telah disepakati dengan Iran dan pengumuman mengenai gencatan senjata itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya pada Selasa malam waktu Amerika Serikat. Trump menyatakan Washington bersedia menangguhkan serangan terhadap Iran dengan syarat Teheran setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Trump juga menyebut Amerika Serikat telah mencapai semua tujuan militernya dalam operasi terhadap Iran yang berlangsung sejak 28 Februari lalu sebagai salah satu alasan dari keputusannya ini. Pemirsa, pengumuman dari Trump hanya beberapa jam sebelum serangan besar-besaran yang direncanakan Washington terhadap Teheran. Keputusan ini kabarnya dipengaruhi oleh diplomasi intens dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Jenderal Asim Munir yang menjadi mediator utama. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia setuju menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama periode 2 minggu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga mengumumkan Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersama sekutunya telah sepakat gencatan senjata segera di seluruh zona konflik, termasuk di Lebanon. Sharif mengatakan mengundang delegasi dari Amerika Serikat dan Iran ke Islamabad pada hari Jumat untuk melanjutkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan konklusif dalam menyelesaikan semua perselisihan untuk mencapai perdamaian. Menanggapi pernyataan Trump, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menerima gencatan senjata tersebut dan siap berunding di Islamabad, Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz akan dibuka selama 2 minggu di bawah pengawasan militer mereka. Lantas, apakah gencatan senjata selama 2 pekan ini dan perundingan yang dimediasi Pakistan dapat menjadi langkah perdamaian permanen? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik Wibawanto Nugroho. Selamat sore, Pak Wibawa. Selamat sore, suara saya terdengar jelas, Mbak. Terdengar jelas, Pak Wibawa. Jadi Pak Wibawa, kalau kita melihat kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran untuk gencatan senjata, apakah Amerika Serikat akan memenuhi janjinya selama 2 pekan ke depan tidak akan melakukan serangan nih? Oke, jadi begini Mbak ya. Jadi sekarang ini posisinya adalah Amerika itu mengharapkan adanya deeskalasi tanpa kehilangan leverage. Sementara Iran masih berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimalis. Gitu. Dan di antara Amerika dan Iran itu terdapat yang namanya persepsi ancaman eksistensial. Nah, Iran mengharapkan bahwa apapun yang rejim lakukan sejak tahun 79 itu tetap dijaga keamanannya, termasuk hak untuk penggunaan uranium yang mengarah kepada nuklir. Yang kedua adalah menegasi pengaruh Amerika di regional security kompleks Timur Tengah. Yang ketiga adalah mengenai proksi-proksi di Israel, proksi-proksi Iran di kawasan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diserang, termasuk di Israel. Nah, ini Amerika melihat ini sebagai suatu yang eksistensial dan sebenarnya belum bisa diterima. Jadi ini bukan solusi strategis, ini hanya deeskalasi taktis sementara, karena objeknya berubah. Bukan lagi untuk mengganti rezim dengan rezim yang bisa bekerja sama untuk membuat kemajuan bersama dalam hal ekonomi, perdagangan, kerjasama yang lebih jauh. Tetapi bagaimana sekarang Selat Hormuz itu harus dibuka dulu, karena objeknya bergeser menjadi harga migas yang harus melewati Selat Hormuz, di mana akhirnya bukan hanya suplainya yang terganggu, tetapi juga risiko atau premi risiko dari lalu lintas perdagangan maritim di Hormuz menjadi sangat tinggi, dan ini bisa mengganggu kepentingan ekonomi global dan akhirnya membuat banyak pihak dirugikan. Yang berikutnya adalah kita harus melihat juga fakta bahwa kondisi antara Amerika dan Iran itu adalah kondisi yang defisit trust, ya, di mana mereka sekarang bisa dikatakan
hanya mengambil nafas. Ya. Resiko konflik berkelanjutan masih sangat tinggi. Kita harus siapkan resiko itu. Dan karena hal-hal yang sifatnya fundamental itu eksistensial belum terselesaikan sebenarnya. Dan keduanya juga bisa dibilang belum melakukan negosiasi. Baru dijembatani oleh middle power, yaitu Pakistan. Pakistan di sini adalah sebagai bridge, sebagai bridger, atau sebagai konektor. Pakistan tidak mempunyai power untuk membuat decision making. Power itu akan dibuat oleh Amerika bersama Israel dan Iran. Dan di balik ini ada yang namanya great power politics, yaitu persaingan antara ruling power Amerika melawan rising power China, Rusia, dan juga yang didukung, dan juga aliansinya, yaitu Iran. Dan saya sering terangkan bahwa persaingan antara ruling dan rising power ini 75% selama 500 tahun terakhir dari 16 persaingan, 75% berakhir perang dan 25% tidak berakhir perang terbuka. Tetapi kalau tidak mau berakhir perang terbuka, akan ada yang namanya irregular competitions. Itu dalam bahasa operasi militernya adalah special operation militer dan low intensity conflict. Nah, jadi ini ya yang terjadi saat ini adalah berusaha untuk menekan supaya perang itu tidak meledak dulu sekarang. Tetapi juga tidak berarti akar masalahnya itu terselesaikan. Nah, jadi sekarang bagaimana menjaga stabilisasi harga minyak dulu, karena di Amerika sendiri rupanya produksi domestik minyak belum bisa menutup gap yang disebabkan oleh ditutupnya Selat Hormuz selama perang berlangsung. Jadi hal-hal seperti ini harus terantisipasi. Nah, memang pernyataan-pernyataan Presiden Trump ini menimbulkan volatilitas di dalam pasar, karena memang ada benturan perfect storm istilahnya antara kebijakan national security Trump ya, yang menggunakan hard power dan forceful dan military oriented dengan mengutamakan high intensity conflict di Iran dengan pasar energi sendiri, benturan di sini. Dan sekarang semua harus jeda dulu gitu sebelum nanti akan dilihat perkembangannya bagaimana. Apakah ini dilanjutkan, apakah itu ditekan. Kalau ini dieskalasi, harga minyak akan turun. Ya. Tetapi kalau ini tadi Anda menyampaikan masih ada potensi eskalasi berlanjut, masih ada resiko itu. Ada satu hal yang menarik, yaitu negosiasi yang akan dilakukan di Islamabad. Pada hal itu, kira-kira apa yang bisa diekspektasikan oleh global? Jadi gini, kita melihat dua faktor. Faktor pertama adalah defisit trust di antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Itu satu poin ya. Yang kedua adalah bicara mengenai rekam jejak, di mana upaya militer selalu dibarengi dengan upaya diplomasi. Jadi bukan pengganti. Ya. Nah, jadi resiko gagal itu juga tidak kurang dari 50%. Ya. Dan kita harus tahu bahwa perang itu sering terjadi karena hal-hal yang kecil. Seperti miskalkulasi militer, adanya proxy war, aktor-aktor yang tidak bisa sepenuhnya terkontrol, dan juga akhirnya menimbulkan gangguan jalur energi. Nah, artinya apa di sini saya mau menekankan bahwa dari tiga faktor ini ada miskalkulasi militer, ya, persepsi yang berbeda, proxy war yang belum tentu bisa terkontrol semuanya, dan gangguan jalur energi. Yang difokuskan sekarang adalah bagaimana ada stabilitas harga minyak dulu. Ya, kondisinya dicari lebih baik, ya, jangan getting worse untuk minyak. Tetapi untuk akar masalah dari konflik itu, di mana Amerika dan Israel melihat Iran dan rejim 79 ini merupakan eksistensial threat, dan sebaliknya juga Iran melihat begitu, itu juga belum disentuh sama sekali gitu. Jadi apa yang menjadi point of discussion, apapun 10 poin yang sekarang diajukan oleh Iran ini baru sebagian yang disepakati dengan catatan hanya untuk persyaratan negosiasi. Di dalam negosiasi itu, jika yang dikejar adalah maksimalis permintaan Iran, saya yakin 90% tidak akan mencapai titik temu. Nah, bottom line-nya adalah Iran itu ingin sanksinya dicabut, sanksi ekonomi.
gitu ya. Mereka mendapatkan relief. Dan apalagi kalau Iran sekarang mau mengontrol Selat Hormuz. Amerika Serikat dari tahun 79 sampai 2026 sangat berusaha bakal perang di mana-mana ya untuk mendapatkan apa yang menjadi currency utama superpower, yaitu freedom of action atau freedom of movement. Gitu. Nah, freedom of movement atau freedom of action atau freedom of navigation namanya, freedom of navigation itu akan terganggu jika Selat Hormuz Baik. ya akan under fully control Iran setelah ini. Baik, Gitu. Pak Wibawa, dengan kondisi saat ini artinya global harus bersiap dengan skenario terburuknya. Terima kasih Bapak Wibawanto Nugroho selaku pakar geopolitik sudah bergabung bersama kami dan memberi insight-nya pada pemirsa Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.